Pengalaman politis kami terangkai secara khas. Kami tak pernah mendapatkan informasi dari Bapak. Maklum, sebagai kepala keluarga, Bapak mempunyai prinsip yang tegas untuk anak-anaknya. Bapak berpandangan bahwa yang paling penting bagi anak-anak adalah sekolah, sekolah, dan sekolah. Urusan-urusan lain harus dinomor sekiankan. Anak-anak perempuan dimasukkan ke Santa Ursula, sementara anak-anak laki-laki ke Kolese Canisius dan Santo Franciscus. Ketiga lembaga pendidikan ini terkenal dengan standar disiplinnya yang tinggi dan standar prestasinya yang baik. Perkara belajar bagi kami tak bisa dibuat main-main. Kami harus menyikapinya dengan serius. Kegiatan kami untuk mendapatkan nilai raport yang tak mengecewakan sudah menyita banyak waktu dan tenaga. Ini praktis sangat membatasi pergerakan dan aktivitas kami untuk hal-hal yang lain. Praktis pula, hidup keseharian kami terdominasi oleh proses menyerap pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Dunia luar, apalagi yang beraroma politik, seperti tertutup rapat bagi kami. Untuk mengasah pengetahuan politis kami, lingkungan dalam keluarga adalah satu-satunya arena. Tapi ini pun tak mudah. Bapak tak pernah membawa urusan kantor ke dalam dialog antar anggota keluarga. Beliau juga sosok ayah yang hampir tidak pernah membicarakan masalah politik dengan kami anak-anaknya. Bapak lebih banyak bergurau dan menanyakan masalah-masalah yang ringan dan lucu kepada kami. Layaknya kehidupan keluarga prajurit yang berbeda dengan keluarga pada umumnya. Kesibukan ayah kami sebagai Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat, sangat menyita waktu, sehingga kami menjadi segan untuk berbicara dengan Bapak kalau tidak ditanya. Namun hal ini tidak mengurangi rasa cinta kami terhadap Bapak, karena biasanya Bapak di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu mengajak seluruh anggota keluarga berekreasi bersama, ke laut atau ke puncak, yang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, pada saat-saat tertentu kalau Bapak sedang merasa capek sekali, kami berlima anak-anaknya, Nini, Jui, Nani, Yuni, dan Untung, sering disuruh Bapak untuk memijit-mijiti Bapak, dengan menginjak-injak Bapak, mulai dari kaki sampai ke punggung, secara bergantian, dan sebagian dari kami juga diminta untuk mencabuti uban Bapak. Dengan iming-iming kami akan diberi hadiah. Kami semua senang sekali rasanya. Hal ini memang sudah menjadi tradisi keluarga kami sejak kami masih kecil. Tapi untunglah ada cara-cara lain yang wajar dan alamiah. Kami dapat menyerap informasi dari obrolan tamu-tamu yang datang ke rumah, baik sewaktu masih di Taman Suropati atau setelah di Jalan Lembang. Bapak kerap menggelar dan memimpin rapat-rapat penting di rumah. Pimpinan teras di tubuh Angkatan Darat hadir dalam forum-forum seperti ini. Dalam banyak pertemuan, kami berpeluang mendengar percakapan secara kebetulan. Melalui proses mendengar tanpa sengaja inilah, kami kerap berhasil menangkap sejumlah perkembangan penting. Peluang lainnya muncul di ruang makan yang dilengkapi sebuah meja berukuran cukup besar. Disinilah kami sekeluarga biasa bersantap siang atau malam secara bersama-sama. Di sela-sela waktu makan, dialog antara Bapak dan Ibu kerap kali bergulir. Yang aktif bicara bukanlah Bapak, tapi Ibu. Ibu sering sekali menyinggung isu-isu politik yang sedang hangat. Setiap kali obrolannya menjadi sungguh-sungguh, jari jemarinya lantas terlihat asyik memindah-mindahkan batang-batang korek api. Ada demikian sangat kami kenal. Begitu pula kebiasaan Bapak yang sering sekali hanya manggut-manggut dan tenang-tenang saja di depan Ibu. Di tengah-tengah lalu lintas dialog yang timpang itu, kami umumnya diam saja. Kami tidak ikut bicara. Namun demikian, kami cukup dapat menangkap inti pembicaraan orang tua kami, yang seringkali menggunakan bahasa Belanda dalam percakapannya. Dengan bertambahnya kesibukan Bapak dan banyaknya tamu yang diajak makan bersama, kebiasaan Bapak untuk makan bersama keluarga menjadi berkurang. Melalui proses-proses tadi, kami berhasil menangkap sejumlah gambaran kasar mengenai posisi Bapak di tengah-tengah perkembangan aktual di panggung perpolitikan nasional. Ketika Nasakom bergulir dengan penuh semangat oleh Bung Karno, misalnya kami mendapatkan kesan bahwa Bapak bersikap menampik, bersikap tidak setuju. Namun terhadap posisi sang pemimpin besar revolusi, Bapak menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat yang luar biasa. Jika ada yang menentang posisi ini, Bapak akan maju paling dulu untuk meredamnya. Kami juga memperoleh kesan bahwa Angkatan Darat dan PKI selalu berebut pengaruh di hadapan Presiden.
Bapak terang-terangan menentang PKI dengan segala program dan manuver politiknya. Jika PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima yang dipersenjatai, Bapak menolak mentah-mentah. Kecuali jika negara dalam keadaan bahaya menghadapi serangan musuh dari luar atau nekolis.